Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib di Masjid An-Nur, para pemirsa Madani TV dan pendengar radio dakwah Islamiyah di mana saja berada, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita masih bisa menunaikan salat maghrib berjamaah, memakmurkan rumah Allah, kemudian mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dinilai sebagai ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa dianugerahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pada seluruh umatnya sampai datangnya hari kiamat. Jemaah sekalian, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dari tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, surah At-Taubah ayat ke-126 sampai ayat yang terakhir insyaallah 129. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli 'amin marratan amma aw marrataini summa la yatubuna wa la hum yadhakkarun. Wa idza ma unzilat suratun nadhara ba'duhum ila ba'din hal yarakum min ahadin summan sarafu sarafallahu qulubahum bi annahum qaumul la yafqahun. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. Shadaqallahul 'azim. Ayat yang ke-126 bercerita tentang orang-orang munafik. Awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli 'amin marratan aw marrataini. Ya. Tidakkah mereka memperhatikan bahwasanya mereka ini diuji setiap tahun sekali atau dua kali. Summa la yamutuna summa la yatubuna wala hum yadzakkarun. Kemudian mereka tidak taubat dan juga tidak mengambil pelajaran, ya. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menyampaikan, yaqulu ta'ala, Allah berfirman, awala yara haula'il munafiqun, tidakkah mereka orang-orang munafik ini memperhatikan annahum yuftanun. Yuftanun yang dimaksudkan di sini adalah yukhtabarun, ya. Mereka ini diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala fi kulli 'amin marratan aw marrataini. Diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setiap tahunnya sekali atau dua kali, ya.
Diuji dengan apa jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Imam Mujahid mengatakan mereka ini yukhtabaruna bisanati wal ju', ya, dengan kekeringan dan kelaparan, ya. Imam Qatadah mengatakan mereka ini diuji dengan bil ghazwi fissanati marrotan au marrotaini. Mereka ini diuji dengan peperangan setahun sekali atau 2 kali. Artinya mereka ini selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan apakah mereka ini kemudian mau mengambil pelajaran, ya, mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada Rasulnya, atau tetap bahkan lebih parah daripada apa yang sedang mereka lakukan, ya. Nah, ternyata apa jemaah sekalian, tetap saja mereka seperti itu. Summa la yatubun walahum yadzakkarun, ya. Imam Ibnu Katsir, ya, ay la yatubuna min dzunubihim as-salifah walahum yadhkuruna fima yastaqbil, akan datang. Artinya ketika mereka melakukan dosa-dosa, ya, dan tidak mau tobat, maka seharusnya mereka membayangkan keburukan yang akan mereka alami di masa yang akan datang. Tapi itu tidak dilakukan oleh orang-orang munafik, ya. Nah jemaah sekalian, intinya mereka ini diuji oleh Allah tapi tidak lulus-lulus, ya. Tidak lulus gagal terus, ya. Walaupun sudah berulang-ulang, ya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka ini tetap gagal. Nah, kalau dikaitkan dengan ayat sebelumnya, ya, wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana. Itu orang munafik kalau turun ayat, ya, malah bukannya bertambah iman, tetapi mereka ini bertambah jauh, ya. Ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadatuhum rijsan ila rijsihim, begitu. Jadi kalau orang yang beriman turun ayat fazadathum imanan, fazadathum imana wa hum yastabsyirun. Orang mukmin bedanya dengan orang munafik. Kalau datang wahyu, nah, ini di zaman Rasulullah, orang mukmin itu apa? Imannya bertambah dan mereka gembira dengan ayat-ayat Allah yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan orang munafik. Orang munafik ini bukannya mereka gembira, bukannya mereka bertambah iman, tapi fazadathum rijsan ila rijsihim, tambah nemen, ya, tambah kumat gimana? Istilahnya begitu, ya, tambah nemen, tambah dosanya. Karena begitu turun ayat diingkari kan tambah dosa jemaah sekalian, ya. Semakin banyak ayat-ayat Allah yang turun, semakin mereka mengingkari, ya tambah dosa, ya, tambah dosa. Nah makanya disebutkan di sini wahum kafirun, mereka ini orang-orang kafir. Padahal ayat ini bicara munafik, yang podo sama saja posisi mereka, ya. Walaupun orang munafik itu ngomongnya beriman, hatinya tidak. Sementara kalau orang kafir kan jelas, saya memang kalau orang kafir, ya, mulutnya mengatakan tidak beriman, hatinya juga tidak beriman. Nah, itu jelas, ya. Orang munafik tidak, mulutnya mengatakan beriman, hatinya tidak. Tapi Allah katakan ammal ladzina fi qulubihim maradun, ini kan orang munafik,
hatinya ada penyakit, penyakit syak, penyakit ragu, penyakit tidak yakin bahwasanya wahyu itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tambah rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Mereka mati dalam keadaan membawa rijsan ila rijsihim, maka mereka mati dalam keadaan kafir. Ini yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana kalau ayat-ayat ini dibawa ke zaman kita sekarang, jemaah sekalian? Ya. Ternyata sikap mereka, sikap ini orangnya berbeda, tapi sikapnya bisa sama. Terhadap Al-Qur'an zaman sekarang, manusia zaman sekarang, ada yang sikapnya beriman seperti kita insyaallah, kan itu. Ya. Maka orang-orang beriman ini akan menjadikan Al-Qur'an sebagai apa? Hudan, sebagai petunjuk hidupnya. Tapi ada orang yang mengenyahkan Al-Qur'an, bahkan kita lihat ya, Al-Qur'an dibakar ya. Al-Qur'an dilecehkan ya. Ya, ini innal ladzina kafaru sawaun alaihim angdartahum am lam tungdirhum la yu'minun. Tapi ada juga manusia-manusia yang munafik. Betul apa enggak? Wah. Gampang memoles dirinya itu sangat mudah. Kayak songkok, pakai baju koko ya. Pakai apa lagi? Bahkan mungkin pakai jubah. Ya. Jenggotnya bisa gampang ya, bisa diperpanjang. Nah, tapi mereka ini di dalam hatinya ada penyakit, fi qulubihim maradun. Nah, ada yang seperti itu. Jadi bukannya mereka ini beriman sebenarnya, tapi bencinya terhadap orang-orang mukmin itu sebenarnya mereka itu luar biasa. Ya, ada sampai sekarang itu ada. Ya. Maka ketika meninggal, mereka ini meninggal dalam keadaan wa matu wa hum kafirun. Tapi itulah ya, Allah terus diuji itu supaya mau kembali taubat. Tapi enggak ya, mereka tambah jauh ya. Walaupun diuji dengan kesulitan ekonomi, kalau menurut tafsiran Imam Mujahid tadi kan kesulitan ekonomi ya. Yukhtabaruna bisanati wal ju'. Sanah ini maksudnya adalah kekeringan ya, berarti dampak daripada kekeringan itu adalah tanam-tanaman tidak bisa panen, akhirnya kekurangan makanan ya, kelaparan ya. Nah, seperti yang terjadi di zaman Nabi Yusuf alaihissalam yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Nah, itu ujian masalah kekurangan di bidang ekonomi. Tapi walaupun sudah diuji susah begitu ya, tetap saja mereka posisinya tidak mau tobat ya. Na'udzubillah min dalik. Kembali kepada ayat berikutnya, jemaah sekalian, masih menggambarkan sikap mereka orang-orang munafik ini. Wa idza ma unzilat suratun nadara ba'duhum ila ba'din hal yarakum min ahadin summan sarafu sarafallahu qulubahum bi annahum qaumul la yafqahun. Apabila turun surah, berarti kan ini masih di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila turun satu surat di dalam Al-Qur'an, turun surah, antar mereka apa yang mereka lakukan? Nadhara ba'duhum ila ba'din, saling memandang antar mereka. Kodenya itu kode, saling memberikan kode, saling melihat, saling memandang antar mereka. Ya. Ya, kalau orang mukmin kan turun ayat
senang dan gembira. Ini mereka ini ingin ngeles, ya, ingin ngeles. Saling pandang antar mereka. Ya. Nadhara ba'duhum ila ba'dhin. Ya. Makanya Imam Ibnu Katsir beliau mengatakan wa hadza aidan ikhbarun anil munafikin. Ayat ini juga memberitahu tentang keadaan orang-orang munafik, ya. Jadi ikhbarun anil munafikin annahum idza unzilat suratun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nadhara ba'duhum ila ba'dhin. Ini maksudnya adalah talaffatu, saling noleh antar mereka. Berarti kan tahu kalau Rasulullah sedang mendapatkan wahyu. Turun satu surah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Berarti orang munafik ini hidupnya betul-betul campur, ya, bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini orang-orang munafik, ya. Banyak sulit menghadapi mereka karena campur, ya. Terus apa yang mereka lakukan? Mereka mengatakan, ya, hal yarakum min ahadin, ya. Hal yarakum min ahadin, apakah seseorang, ya, melihat kalian, ya, memperhatikan kalian. Maksudnya seseorang di sini adalah dari orang-orang mukmin, ya. Nah, setelah itu terjadi, mereka saling melihat, kemudian bertanya seperti itu, summan sorofu, kemudian mereka berpaling meninggalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau meninggalkan surah yang turun kepada mereka. Makanya di sini disebutkan tawallau anil haq wan sorofu anhu. Nah, ya. Orang-orang munafik ini tawallau anil haq wan sorofu anhu. Mereka berpaling daripada kebenaran, ya. Berpaling meninggalkan kebenaran. Seluruh ayat Al-Quran yang turun itu pasti isinya adalah kebenaran, al-haq. Tapi mereka tidak mau mengambilnya, ya, maka digambarkan di sini mereka berpaling dari kebenaran. Nah, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wa hadza khaluhum fid dunya la yasbutuna indal haqq wa la yaqbalunahu wa la yafhamunahu. Inilah keadaan mereka di dunia. Ya, mereka ini sama sekali tidak tidak kokoh, ya, tidak berada dalam jalan kebenaran, ya. Kebenaran itu tidak mereka ambil. Wala yaqbalunahu, tidak mereka terima, ya. Wala yafhamunahu, dan tidak mereka pahami, gitu. Kebenaran itu tidak mereka ambil, tidak mereka terima, tidak mereka pahami. Nah, hal ini seperti firman Allah dalam ayat yang lain, fama lahum anit tadhkirati mu'ridin ka'annahum humurum mustaghfira farrat min qaswarah. Orang munafik itu, ya, kalau ada apa dengan mereka ini, kalau datang peringatan malah mu'ridin, marah, mereka berpaling, ya. Digambarkan oleh Allah ka'annahum humurum mustaghfira farrat min qaswarah, seperti hewan, ya, humur, himar, keledai, ya, yang lari ketakutan dari apa, jemaah sekalian? Dari singa, ya, qaswarah, ya. Farrat min qaswarah. Jadi kalau ada singa, jangan lihat, ya, hewan-hewan yang biasa dimangsa oleh harimau, singa, ya, itu kan kalau dikejar itu gimana? Ya, kijang misalnya kalau dikejar larinya tunggang langgang, ya. Begitulah Allah gambarkan orang munafik, datang peringatan lari terbirit-birit seperti seekor
himar lari dari terkaman singa. Masya Allah. Harusnya kan kalau orang mukmin sikapnya nggak begitu. Orang mukmin itu ada al-haq malah dikejar, malah disambut dengan penuh kegembiraan. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka diri kita ini kalau ingin mengukur, ya, bagaimana kita ini iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, nah, lihatlah ketika kita membaca Al-Qur'an. Al-Qur'an itu penuh dengan perintah dari Allah, larangan dari Allah, ya. Itu lihat kita, respon kita dengan ayat-ayat Al-Quran itu seperti apa, ya. Ada enggak sesuatu yang membuat kita ini bertambah iman atau tidak, ya. Ini orang munafik digambarkan seperti itu. Famalahum an tadhkirati mu'ridin ka'annahum humurum mustaghfirah farrat min qaswarah, ya. Yang namanya terus seperti itu, makanya fahum qaumun la yafqahun, ya, summan sarafallahu qulubahum bi annahum qaumun la yafqahun. Datang kebenaran kemudian berpaling, maka ya sudah, oleh Allah Subhanahu wa taala hati mereka ditutup, sarafallahu qulubahum, kan begitu, ya. Kalau hati sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, ya la yafqahun, tidak akan memahami kebenaran yang datang kepada mereka. Nah, ini kalau sering-sering meremehkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala akan seperti itu, jemaah sekalian, ya. Sama dengan ayat Allah yang lain, falamma zaghu azaghallahu qulubahum, ya. Ketika mereka terus zaghu, ini jalan siratal mustaqim itu kan begitu, jemaah sekalian. Kalau zaghu itu melenceng aja, diluruskan melenceng, diluruskan melenceng, melenceng ya, akhirnya bagaimana? Ya sudah, dibiarkan kan. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum, ya. Dan di sini juga falamman sarafu sarafallahu qulubahum, hati yang dijadikan sasaran, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati sudah dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan mereka selalu berpaling dari kebenaran, ya, maka tidak ada harapan untuk bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang yang seperti ini, jemaah sekalian, ya. Banyak orang-orang yang seperti ini, ya. Maka kita harus selalu mohon kepada Allah kebenaran, nah, ya, ilal haq, bukan kepada sebaliknya, ya. Orang munafik tidak seperti itu. Orang munafik, ya, karena mereka terus menghindar, ya, akhirnya betul-betul dihindarkan oleh Allah dari kebenaran. Kalau sudah seperti itu sampai mati, bagaimana, jemaah sekalian? Makanya dalam ayat sebelumnya, wa matu wa hum kafirun, na'udzubillah min dzalik, ya. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, berarti ketika Allah memalingkan hati mereka itu sebagai apa? Hukuman atas tindakan mereka yang selalu berpaling dari kebenaran. Hukuman datang dari Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, jemaah sekalian, dua ayat terakhir dari surah At-Taubah ini ayat yang selalu kita baca, ya, kita hafal, bahkan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Sifatnya sangat luar biasa, ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu
wa huwa rabbul arsyil azim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang rasul dari diri kalian. Nah, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, yaqulu ta'ala mumtannan 'alal mu'minin, Allah berfirman sebagai anugerah kepada orang-orang mukmin, ya, bima arsala ilaihim rasulam min anfusihim, di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul dari jenis mereka sendiri. Min anfusihim min jinsihim wa ala lughatihim, ya, dari jenis mereka yaitu manusia, bukan malaikat, bukan yang lain, ya. Bahasanya juga bahasa manusia, ya. Sebagaimana doa Nabi Ibrahim alaihi salam, Rabbana wa ba'as fihim rasulam minhum. Nabi Ibrahim ketika meninggalkan istrinya Siti Hajar dan juga putranya yang masih bayi, sambil menghadap, ya, sudah jauh meninggalkan, kemudian menghadap ke arah mereka, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doanya adalah Rabbana wa ba'as fihim rasulam minhum, ya. Ya Allah, utus, ya, di kalangan mereka nanti seorang rasul dari mereka. Makanya ketika Rasulullah ditanya tentang awal mula Rasulullah ini, ya, maksudnya tentang kerasulan, itu adalah doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, karena Nabi Ibrahim memohon kepada Allah supaya diutus di kalangan mereka nanti seorang rasul. Rabbana wa ba'as fihim rasulan. Jadi Nabi Ibrahim berarti paham betul bahwasanya ketika diperintahkan oleh Allah meletakkan ibunda Siti Hajar dan putranya Nabi Ismail alaihi salam, padahal waktu itu kan hanya 2 orang ini saja, nggak ada yang lain, kan beliau tidak berpikir bahwasanya nanti istrinya meninggal, anaknya meninggal, habis, kan tidak begitu, ya. Tapi justru yang ada pada bayangan beliau ke depan itu apa? Akan banyak manusia di situ, kan begitu, ya. Makanya beliau justru berdoa kepada Allah, ya, itu adalah langsung doanya Rabbana wa ba'as fihim rasulam minhum. Nah, dan doanya betul jemaah sekalian, ya. Padahal waktu itu Nabi Ibrahim memberikan bekal untuk makanan kepada anak istrinya secukupnya, tidak terbayang bahwasanya nanti ada sumur Zam-Zam, ya. Tapi bahwasanya Nabi Ibrahim tahu di situ adalah inda baitikal muharram, ya. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Lapor kepada Allah, ya Allah, inni askantu, sesungguhnya aku menempatkan min dzurriyyati, dari keturunanku yaitu Nabi Ismail dan juga istrinya, ya, biwadin, di lembah, ghairi dzi zar'in, yang tidak ada tanaman sama sekali, ya, tapi inda baitikal muharram, ya, di rumahmu. Padahal waktu itu apa yang ada jemaah sekalian? Nah, nggak ada apa-apa. Tapi Nabi Ibrahim sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di situ adalah Baitullah, ya, inda baitikal muharram. Nah, baru kemudian berdoa kepada Allah memohon supaya nanti akan datang orang-orang, ya, fihim rasulam. Nah, ketika Allah berfirman laqad ja'akum rasulun min anfusikum, nah inilah, ya, sebagaimana doa Nabi Ibrahim, ya, diutus, ya,
dari kalangan mereka sendiri. Kalau dari sisi bahasa, ya karena mereka adalah bangsa Arab, bahasanya adalah bahasa Arab, maka Rasulullah diutus dari kalangan mereka dengan menggunakan bahasa mereka. Oleh karena itu, ketika ada dialog antara Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan Raja Najasyi tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian juga dialog antara Al-Mughirah ibnu Syu'bah dengan utusan daripada Kisra, ya. Beliau menyampaikan, innallaha ba'asa fina rasulan minna na'rifu nasabahu wa sifatahu wa madkhalahu wa makhrajahu wa sidqahu wa amanatahu. Ya, sesungguhnya Allah telah mengutus di tengah-tengah kami seorang Rasul yang kami tahu persis nasabnya, kami tahu persis sifatnya, kami tahu persis keluarnya, masuknya, maksudnya seluruh aktivitasnya kami tahu. Bukan orang asing, bukan ujuk-ujuk tiba mengaku dirinya sebagai nabi, tidak dikenal oleh mereka, tidak, ya. Kami tahu persis, ya. Demikian juga kami tahu kejujurannya dan amanahnya. Nah, inilah ketika ada dialog antara Ja'far bin Abi Thalib dengan Raja Najasyi. Di mana jemaah sekalian? Ya, di Ethiopia, ya, di Habasyah, ketika Rasulullah memerintahkan Ja'far bin Abi Thalib hijrah ke Habasyah ini, jemaah sekalian. Jadi itu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, waqala Sufyan ibnu Uyainah an Ja'far ibnu Muhammad an abihi fi qaulihi ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum qala lam yusibhu syai'un min wiladatil jahiliyah. Ya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum ini ada yang memberikan penjelasan lam yusib jahiliyah. Jadi dalam garis keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak ada garis keturunan Rasulullah itu yang lahir dari keadaan atau kelahiran jahiliyah. Apa maksudnya kelahiran jahiliyah, jemaah sekalian? Ya. Dijelaskan oleh Rasulullah, kharajtu min nikahin walam ukhraj atau walam akhruj min sifahin. Saya ini lahir dari keluarga yang nikah, ya. Bukan dari keluarga yang tidak menikah, ya. Demikian juga dan seterusnya, bahkan ada riwayat, ya, itu sampai kepada Nabi Adam alaihi salam. Rasulullah itu turun dari keturunan yang melalui pernikahan, bukan dari sifah. Sifah ini zina, dari yang nggak jelas itulah, ya. Tapi Rasulullah garis keturunannya adalah seperti itu. Ini kalau dilihat dari riwayat ini, ya, ada riwayat dari Ali radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kharajtu min nikahin wa lam akhruj min sifahin min ladun Adam ila an waladani abi wa ummi walam yamassani min sifahil jahiliyati syai'un. Jadi itu, ya, penjelasannya sejak mulai dari Nabi Adam keturunannya jelas, ya. Itu dari sisi nasab, min anfusikum, ya, min anfusikum, ya. Kemudian dari sisi pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifatnya yang menonjol diantaranya apa? Azizun alaihi ma'anittum. Nah, ini Rasulullah, ya. Azizun alaihi ma'anittum, maksudnya Rasulullah itu merasa susah, ya,
merasa nggak nyaman dengan segala sesuatu yang membuat umatnya susah, membuat umatnya sulit. Itu malah Rasulullah yang tidak nyaman. Jadi kepinginnya Rasulullah itu umatnya itu dalam kondisi yang tidak kesulitan. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bu'istu bil hanafiyatis samhah." Dalam riwayat yang lain, "Innad dina yusrun." Ya. Jadi agama ini, agama apa sih masalah? Agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mudah, yusrun. Aku diutus dengan al-hanifiyatis samha, dengan agama yang lurus, yang hanif, tapi mudah, ya. Mudah dilaksanakan, tidak sulit. Ini jemaah sekalian, tapi apa? Ya. Mudah, ya. Mudah. Nggak menakutkan, nggak menyulitkan. Yang membuat sulitnya diri kita sendiri kan gitu ya. Inna dina yusrun. Nah, makanya kata Imam Ibnu Katsir, wa syari'atuhu kulluha sahlatun samahatun kamilatun yasiratun ala man yassarahallahu ta'ala alaihi. Ya. Syariatnya, syariat Rasulullah, syariat Islam ini semuanya sahlah, mudah, samahah, penuh dengan toleransi, tapi sempurna. Sesuatu yang mudah, ya, gampang tapi sempurna, itulah syariat Islam. Yasiroh, ya, kamilah yasiroh, tapi mudah bagi siapa jemaah sekalian? Ala man yassarahallah, bagi yang Allah mudahkan. Sholat 5 waktu itu sulit apa mudah sebenarnya? Hah? Lebih sulit mana becak dengan sholat jemaah sekalian? Hah? Ngayuh becak, ya, apalagi kalau jalannya naik, ya. Wah, kan ngotot itu. Nah, ini yang pengalaman becak pasti tahulah ya. Nah, sholat kan tidak kayak becak. Becak kalau 5 menit itu dapat berapa kilo? Nah, jadi kalau sholat Masya Allah ya 5 menit hanya berdiri, rukuk, sujud, ya. Bacanya juga tidak susah. Tapi kok banyak yang nggak sholat, itu kira-kira bagaimana coba sekalian ya? Makanya agama Islam itu sahlatun yasirun, ya, alaman yassarahullah, bagi mereka yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ke masjid itu kan sebenarnya mudah apa susah jemaah sekalian? Orang rumahnya hanya berapa langkah dari masjid, ya. Tinggal buka pintu rumah, ya, wudhu pun air tersedia, ya. Nah, terus melangkah terus ke masjid, mudah sekali. Tapi rasanya kok kalau ke masjid itu, nah makanya kita selalu mohon kepada Allah, ya, Allahumma habib ilaina iman wa zayyinhu fi qulubina. Kalau iman itu sudah kita cintai jemaah sekalian, ya, dan menjadi perhiasan hati kita, ya semuanya jadi mudah. Tapi kalau iman tidak menghiasi hati kita, ya, itu jadi sulit semuanya. Yang mudah itu jadi sulit. Ayo sembahyang, waduh sulit, ya. Sholat itu kan tidak harus bajunya baru, betul apa enggak? Yang penting suci, bersih, ya. Walaupun jenengan pakai training ya sah sebenarnya. Ya kan itu ya, masuk menghadap Allah kayak training, ya. Padahal khudhu zinatakum inda kulli masjid, sah-sah saja, ya, tidak ada masalah. Mau
kalau kita berada perjalanan di mana-mana saja, mau sholat ya, di mana saja itu sudah sah ya. Sholat ya. Demikian juga ibadah yang lain, tidak ada yang sulit ya, semuanya sahlatun ya, yasotun, mudah ya. Tapi ternyata ya, tidak semua orang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Ini jadi azizun alaihi ma'anitu. Makanya kalau seandainya ada yang menyusahkan, Rasulullah selalu dalam riwayat lain ya, kalau ada dua hal, dua pilihan, Rasulullah disuruh milih ya, yang satu sulit atau agak sulit, yang satunya mudah, maka Rasulullah memilih yang mudah ya. Kalau bulan Ramadan nanti kan ada sholat raweh ya, sholat malam. Nah, Rasulullah dulu dikisahkan sholat di masjid kan ya. Terus ada yang mengikuti kan itu di belakang Rasulullah. Besoknya Rasulullah ke masjid, lebih banyak lagi yang mengikuti, makmum. Besoknya lagi ke masjid, tambah banyak. Akhirnya hari keempat Rasulullah nggak keluar ke masjid. Ya, nah Rasulullah mengatakan, saya khawatir ya, nanti jangan-jangan diwajibkan sama Allah malah kalian tidak mampu, tidak sanggup melakukannya. Ya. Nah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika ada seorang sahabat, dan kisahnya kan selalu diulang-ulang oleh para ulama, baik ulama usul fikih, ulama fikih ya, ada seorang sahabat Rasulullah yang menjadi imam. Sholat subuh panjang sekali bacaannya kan begitu. Jadi imam panjang sekali bacaannya. Akhirnya ada seorang makmum yang mengakhiri sendiri sholatnya, kemudian keluar ya, mufarokoh lah gitu ya, mufarokoh. Dan tuduhannya macam-macam kepada sahabat Rasulullah yang keluar ini. Akhirnya karena dituduh macam-macam, lapor kepada Rasulullah. Saya dibully wahai Rasul gitu ya. Akhirnya justru yang dipanggil oleh Rasulullah sang imam ya. Sang imam dimarahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Afattanun anta ya Mu'ad ya. Wahai Mu'ad, engkau ini mau jadi sumber fitnah atau bagaimana? Afattanun anta ya Mu'ad ya. Kalau jadi imam, sudahlah baca yang pendek saja gitu ya. Kenapa? Karena di belakang kalian itu ada makmum, ada yang sakit, ada yang tua, ada yang walaupun tidak sakit, tidak tua, tapi ada dawil hajah. Mungkin dia kepingin punya hajat yang harus segera ditunaikan. Kalau lama-lama di situ bagaimana hajatnya nanti kan? Nah, jadi malah gelisah ketika sholatnya, ini tidak mari-mari, ya apa? Nah, makanya yassiru, wala tunaffiru ya. Yassir, mudahkan, jangan menyulitkan ya. Gembirakanlah, jangan membuat orang itu lari ya. Maka Islam itu jangan digambarkan menakutkan ya. Islam itu penuh dengan kedamaian. Islam itu penuh dengan kemudahan. Kan kita, kenapa Rasulullah mengkisahkan ada orang yang telah membunuh 99 orang ya. Nah, dalam hadis yang panjang, datang kepada seorang alim atau seorang abid ya, kalau disebutkan ahli ibadah, halimin taubah, kira-kira kalau saya tobat diterima apa enggak sama Allah gitu ya. Kata abid, oh lah yumkin, tidak mungkin diterima tobat. Udah, jangankan 99 orang, bunuh satu orang saja sudah dosanya luar biasa. Akhirnya, wah, tusuk sekalian jadi 100 orang kan gitu ya. Inilah, ya, kalau tidak berilmu itu ya gawat ya. Membayangkan ya. Tapi datang kepada seorang alim, gimana saya kira-kira masih sudah bunuh berapa orang? 100 orang ya. Masih ada peluang untuk tobat nggak? Ya. Siapa yang menutup pintu tobat yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Akhirnya dia tobat. Nah, itulah gambarannya Islam. Basyiru wala tunafiru, yassiru wala tu'assiru. Kalau sesuatu yang memang
ya dihukumi sunnah, ya jangan diwajib-wajibkan, kan kira-kira begitulah ya. Nah, sehingga menyusahkan ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Saya habiskan ayat ini ya. Harisun 'alaikum maksudnya apa jemaah sekalian? Rasulullah sangat ingin sekali kalian ini beriman semuanya, kan begitu Rasulullah. Sedih kalau menyampaikan sesuatu kemudian umatnya nggak mau nerima, itu Rasulullah sedih. Harisun 'alaikum, ingin semuanya itu beriman. Makanya ada 2 ayat dalam Al-Quran yang menggambarkan betapa sedihnya Rasulullah. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala asarihim illam yu'minu bihadal hadisi asafa ya. Ya. Rasulullah sedih ketika dakwahnya tidak diterima, padahal akibatnya apa? Neraka jemaah sekalian ya, neraka ya. Makanya harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim ya. Jadi dengan orang-orang mukmin ini sangat lembut ya, sangat rahim ya. Bukan sebaliknya, dengan orang mukmin kasarnya luar biasa, nah, dengan musuhnya orang mukmin lembutnya luar biasa. Katanya niru Rasulullah ya. Harusnya kalau niru Rasulullah itu bil mu'minina raufur rahim asyidda walal kuffar ruhama bainahum, harusnya begitu. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kalau mereka berpaling, katakan saja sudahlah hasbiyallah. Hasbiyallah ini wirid ini kalau kita baca 7 kali, nah ini kan masuk dalam wirid apa maksurat ya. Hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Dibaca berapa kali? 7 kali, pagi 7 kali, petang 7 kali. Maka janji Allah ya, kafahullah ma ahammahu, Allah akan cukupkan semua apa yang diinginkan. Nah, jenengan ingin apa? Nah, ya di dunia ini baca berulang-ulang paling enggak 7 kali pagi dan petang ya, pasti keinginannya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya insyaallah mudah-mudahan kita rajin ya membaca doa ini ya, setiap hari. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.